yang jadi masalah sekarang orang kaya jiwanya miskin. Nah, merasa dirinya tuh saya belum mampu, buat makan aja susah. Nah, ini dia. Akhirnya nggak ada niat-niat. Senengnya tuh dikasih bingkisan kurban. Nah, senengnya bukan kurban, Pak. Senengnya justru malah dikasih bingkisan kurban. Ini keliru. Kalau bahasa Nabi SAW itu justru kita harus senang kalau bisa kurban. Fatibu biha nafsa. Senanglah bahagia kalian dengan berkurban gitu. Nah, yang walaupun nanti hukumnya kita tahu sunnah asalnya, tapi bukan berarti kita jadi cuek. Nah, ini salah satu bahagian dari ibadah maliyah, ibadah harta kita, yang setidaknya apa? Meringankan hisab kita besok di hadapan Allah. Selain zakat, infak, sedekah, wakaf, jariyah, atau nolong orang, minjemin utang, ngasih modal kepada yang perlu modal, itu semuanya adalah ibadah harta, termasuk juga korban. Nah, jadi ini penting. Jadi pertama, Allah Subhanahu wa taala nyuruh memang kita ini kurban setelah sholat. Kata Allah, fasholli li rabbika wanhar. Motivasinya inna a'toina kal kautsar. Jadi motivasi kurban itu adalah syukur, Pak. Sungguh benar-benar kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Kalau al-kautsar kepada Nabi artinya adalah telaga. Jadi Allah sudah memberikan kepada Nabi telaga Kautsar. Tapi kalau kepada kita umat, al-kautsar itu nikmat yang sangat amat banyak. Salah satu nikmat yang banyak itu adalah jadi umatnya Nabi itu udah nikmat banget, Pak. Sudah kita ini gak banyak banyak dosa, kita ini ya banyak kekurangan, kalah ibadah sama umat lain. Tapi umat lain gak boleh masuk surga sebelum kita duluan yang masuk surga. Coba ini kayak apa, ini luar biasa ini. Kita ini banyak pendosa sebagaimana umat dulu, tapi enggak dihukum sebagaimana umat dulu langsung dihukum ketika mereka maksiat. Nah, ini jadi kita berbuat amal dikit tapi sama Allah dibalasnya gede banget, minimal 10 kali ganda. Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Allah janji pokoknya 1 kali kebaikan dikali 10. Itu minimal kata Nabi. Kata Allah. Jadi umat Nabi itu udah nikmat banget, Pak, udah gitu. Bagaimanapun keadaan kita, udah enak banget. Nah, maka salah satu motivasi kurban itu adalah syukur. Ingat dulu seberapa banyak yang sudah Allah kasih ke kita. Nah, saya syukur. Jadi bukan hanya sekedar biar keren aja gitu, kurban tuh biar kelihatan wow gitu, biar ada namanya nanti di masjid gitu ya. Nah, itu hindari itu. Kita inginnya itu memang karena Allah udah terlalu banyak ngasih kepada kita. Ya minimal rumah di BDB lah kan. Ya itu udah alhamdulillah gitu ya, walaupun masih nyicil kayak apa itu lain cerita. Yang penting udah alhamdulillah kalau memang ada tempat tinggal. Jadi kita perlu untuk mengingat-ingat nikmat Allah itu. Uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Pokoknya nikmat Allah itu diingat-ingat terus. Sehingga motivasi ibadahnya itu cinta, syukur, terima kasih sama Allah. Enggak butuh, kalaulah enggak ada iming-iming macam-macam, kalaulah enggak ada motivasi akan dapat ini dapat itu pun, cukup syukur sebagai motivasi untuk kita amal. Nah, gitu maksudnya Pak ya. Nah, maka Allah perintahkan fasholli li rabbika wanhar. Jadi setelah sholat Id maksudnya adalah berkorban. Nah, jadi kita berkorban itu karena perintah Allah. Dalam hadis Nabi SAW katakan ma'amila adamiyun min amalin yawman nahar ahabba ilallah. Tidak ada amalan seorang manusia yang lebih dicintai Allah. Jadi yang paling dicari itu cintanya Allah, bukan macam-macam gitu. Bukan cintanya Pak Mertua, cintanya masyarakat, cintanya rakyat. Aduh terlalu kecil Pak. Oh saya alhamdulillah tahun ini 3 sapi limosin. Tapi untuk dicintai rakyat doang, aduh terlalu kecil Pak. Padahal Nabi itu janjinya dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Sebagaimana kita mengusahakan cinta istri, cinta anak, cinta bos, cintanya konsumen, cintanya followers, cintanya macam-macam lah. Kita ini berharap sekali dapat like, subscribe, nah gitu ya, and share. Nah itu kita sangat pengen dapat cinta
cintanya makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala pemilik langit dan bumi ini harus lebih kita kejar cintanya. Jadi dengan salah satunya paling dicintai Allah itu nanti di hari kurban adalah min ihraqid dam. Enggak ada yang lebih dicintai Allah melebihi menumpahkan darah hewan korban. Wa innahu latati yaumil qiyamah bi guruniha wa sya'riha wa dhalafiha. Nanti dari kiamat dia datang dengan gede, riwayat lain 70 kali ganda gedenya, dengan bulunya lengkap, dengan tanduknya juga, dengan kuku-kukunya semuanya, untuk memberatkan timbangan amal kita. Wa inna dama la yaqa' minallah bimakan qabla ayyaga'a minal ardi. Dan sebelum darahnya itu jatuh di bumi, Allah Subhanahu wa taala udah terima dulu kurbannya. Allah udah ridho dulu sebelum darahnya yang pertama kali netes. Pak, hewan kurban tuh disembelihnya berdiri apa tiduran? Hah? Rebahan kan? Berarti jarak antara darah sama bumi itu segimana sih Pak? Nah itu maksudnya. Sangat amat dekat, oh, tinggal ngalir doang udah jatuh ke tanah. Tapi kata Nabi itu sebelum darahnya jatuh Allah udah ridho. Ya Rabbana, kalau Allah udah ridho Pak, mati juga siapa saya mah? Kalau memang sudah ada kepastian ridho dari Allah Pak, meninggal juga udah tenang Pak. Ini yang perlu kita cari sekarang ini kan. Terus fatibu biha nafsa. Nabi bilang ayo bahagia yang bisa kurban. Jangan dongkol gitu. Udah kurban dapatnya cuma dikit ini. Nah ini gimana ini? Nabi suruh kalau udah bisa kurban tuh seneng karena bisa kurbannya. Jadi jangan dikotori dengan ini gimana sih panitia kok ini saya minta kepala kok dikasih ekor. Ini hati-hati ini Pak. Ini suruh Nabi itu seneng karena udah bisa kurban. Alhamdulillah ya Allah bisa kurban gitunya. Nah itu perlu ini. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmidzi dan Imam Hakim bilang sahih. Kemudian Nabi bilang yang ini mendhaha thayyibatan nafsu. Orang yang kurban dengan rasa senang, syukur saya bisa kurban tuh senang gitu. Bukan bangga ya, beda ya ini ya. Thayyibatan nafsu itu dengan bahagia gitu berkurbannya tuh. Jadi bukan keluar itu aduh berkurang lagi cuma 1 juta, 3 juta setengah gitu ya. Fatibu bi thayyibatan nafsu muhtasiban lillah. Yang kedua muhtasiban li udhiyati, minta kepada Allah balasannya. Yang bayar, yang ganti biar Allah. Itu muhtasiban lillah. Nggak usah, kalaulah misalnya ini Pak kita sembelih terus kemudian nggak ada yang ngasih pun minta bayarannya ke Allah jauh lebih gede. Karena dia bisa beli surga nih. Kata Nabi itu kanat lahu hijaban minan nar, nanti korbannya menjadi penghalang dia dari neraka. Nah, jadi ngalangin. Hewan itu akan menghalangi kita dari neraka. 2. Pertama tadi Allah paling cinta, dapat cintanya Allah. Yang kedua penghalang dari neraka. Ini kesimpulannya sih begitu ya. Yang ketiga Sayyidatuna Fatimah kurban. Akhirnya kata Nabi ya Fatimah gumi li udhiyatiki fashhadi udhiyataki. Fatimah bangun sana coba lihat sembelihan kamu dipotong. Ini sunnah nanti ya, sunnah melihat sembelihan ketika dipotong. Kalau kita berkurban kita sunnah melihat itu. Fa inna laki bi awwali qatratin taqturu min damiha maghfiratan likulli dzanbin. Karena setiap darah di pada awal darahnya menetes, maka semua dosamu sudah diampuni Allah. Semua dosamu sudah diampuni Allah. Senang ini kan. Fa innalaka amma inna yuja bilahmiha wa damiha tudha fi mizanika fi mazaniki 70 dhi'fa. Nanti di hari kiamat korban itu akan datang memberatkan timbangan amalmu wahai Fatimah 70 kali ganda. Makanya Pak, lebih afdol mana nantinya? Beli kambing yang berat atau sapi yang berat atau sapi yang banyak tapi enggak terlalu berat. Nah ini khilafiyah, ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan lebih baik banyaknya karena tujuannya hadis yang pertama banyak-banyak menumpahkan darah, ya kan? Ada pendapat yang kedua justru lebih bagus beratnya. Walaupun misalnya bapak punya duit untuk beli limosin 1 miliar misalnya, itu bisa dapat berapa puluh ekor sapi. Lebih baik mana? Nah ini pendapat yang kedua mengatas dasarkan dalilnya dengan hadits ini.
Jadi dia akan datang pada hari kiamat 70 kali lipat besarnya. Kalau bahasa 70, orang Arab tuh kalau udah bilang 70, Pak, itu bukan benar 70. Bisa jadi lebih dari 70. 70 itu hanya angka gede. Di dalam kebiasaan orang-orang Arab itu 70 itu angka gede gitu maksudnya. Jadi aslinya, hakikatnya nanti dari kiamat bisa jadi lebih dari 70. Gitu maksudnya. Bisa 700, bisa 7.000, bisa 7 triliun, terserah Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini beratnya itu yang jadi penekanannya. Akhirnya Sayyidina Abu Sa'id ketika mendengar motivasi Nabi kayak gitu, beliau nanya, "Ya Rasulullah, hadza li ali Muhammad khassah fa innahum ahlun lima khussu bihimil khair am lil muslimin amah." Ini buat keluarga Nabi aja balasan kayak gini atau untuk seluruh kaum muslimin? Nabi bilang li ali Muhammad khassah wa lil muslimin amah. Untuk keluargaku secara khusus dan untuk kaum muslimin juga secara umum sama. Nah, ini yang ketiga, dapat ampunan dosa-dosa kita. 3. Pertama, cinta Allah. Yang kedua, penghalang dari neraka. Yang ketiga, nah lupa baru saya sebut Pak ini ya. Bapak ini jasadnya di kita ini ya. Ruhnya kemana ini? Ini yang ketiga adalah pengampunan dosa-dosa kita. Nah, sekarang kita masuk ke fikih kurban. Bismillahirrahmanirrahim ya. Setelah Bapak mendengar ini, ada niat nggak kurban? Gitu dulu Pak ini kan. Saya tadi udah sampaikan hadisnya, kita juga ada Allah Subhanahu wa taala. Ada niat dulu nggak Pak? Bismillah. Niat insya Allah aja dulu Pak, niat aja berat gimana kurbannya. Niat aja dulu. Jadi kita nggak perlu pikir dulu nanti duitnya dari mana, nggak usah dulu, karena Allah akan kasih sesuai niat. Liikul limriin manawa, setiap orang dapat apa yang dia niatin. Berani niat apa enggak berani niat nggak bisa amal, walaupun duitnya ada nggak bisa, pasti kepake. Pegang kata saya nih, orang nggak ada niat emang dari awal. Walaupun ada duitnya, pasti kepake buat lain. Buat servis mobil lah, buat reparasi rumah lah, nambah kamar lagi satu lah, buat apalah. Pasti ada aja. Karena emang dasar kagak niat gitu ceritanya Pak. Jadi dari sekarang niatin dulu gitu ya. Nah, pertama, satu, sunnah hukumnya gimana? Hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan, kalau ditinggalkan makruh. Sampai Nabi nggak mau sholat bareng sama orang yang mampu berkurban tapi enggak berkurban. Nggak usah ikut sholat id, nggak usah. Seolah Nabi itu nggak mau ikut bareng sholat bersama orang yang enggak mau kurban. Jadi makruh hukumnya. Ya, mazhab Hanafi wajib bagi yang mampu. Jadi ada sebagian ulama yang mewajibkan kurban ini, mazhab Hanafi Pak. Ya, kemudian kurban tuh menurut pendapat ulama adalah sunnah, mayoritas khususnya mazhab Syafi'i yang kita bahas sunnah, tapi bisa jadi kurbannya jadi wajib kalau dua hal. Satu, kurban akan bisa jadi wajib kalau dinazar. Nazar itu nggak perlu digantung Pak. Kalau proyek saya berhasil, saya nazar akan kurban. Nggak perlu pakai begitu. Bapak cukup bilang, saya nazar, ini contoh ya, saya nazar tahun ini kurban. Ngomong kayak gitu aja, tapi diomong, bukan dalam hati ya, diomong, maka kurbannya jadi wajib, nggak kurban dosa. Nah gitu ya. Dan konsekuensinya nanti kalau kurbannya wajib, nggak boleh Bapak makan sedikit pun. Kalau wajib, ini masalahnya. Kalau kurban wajib, semua harus diberikan, sodakohkan, dihadirkan semuanya. Nggak boleh ada yang dimakan, nggak boleh ada yang diambil oleh pemilik. Jadi Bapak milih mana, wajib apa sunnah? Sunnah aja deh Pak lah, daripada nanti nggak kedapetan ya kan, ribet juga nih. Nah, tapi perlu dipastikan kepada panitia, kalau memang ada untuk para pengkurban itu dipastikan, Bapak ini kurban sunnah apa wajib? Nah itu penting. Karena kalau nanti dia bilang, oh iya saya memang ini sekalian nazar, saya nazar ini, nazar kurban sudah. Berarti Bapak harus pisahkan nanti sapinya atau kambingnya atau bahagiannya, biar dia dapatnya dari orang lain, tapi nggak dapat dari
kurbannya dia, karena nggak boleh dimakan sama sekali sama dia, paham ya? Kalau wajib. Nah, terus yang kedua, dan ini dalam mazhab Syafi'i sangat amat harus diperhatikan. Kurban bisa jadi wajib kalau dengan ta'yin. Nah, apa itu ta'yin? Satu nazar, itu sudah selesai ya. Yang kedua ta'yin. Ta'yin itu bilang begini, Pak. Ini hewan kurban saya. Ngomong gitu doang, Pak. Ini hewan kurban saya, itu langsung jadi wajib tuh kurbannya. Nggak boleh dipakai buat yang lain, nggak boleh dijual, nggak boleh kalau dia mati harus diganti, kemudian nanti si pengkurban nggak boleh makan, gara-gara dia ngomong gitu doang, ini hewan kurban saya. Kenapa gitu? Karena kata ulama, orang yang sudah mengatakan ini hewan kurban saya, seperti seolah-olah dia punya hamba sahaya sudah diberdekakan. Dia punya hamba sahaya dulu, sekarang udah nggak ada hamba saya. Dia punya hamba saya, atau dia bilang ini handphone untuk wakaf. Maka sejak saat itu, walaupun dia ngomong ketika itu handphonenya, dia ngomong ketika itu ini handphone wakaf. Seketika itu handphonenya udah nggak bisa, bukan punya dia lagi, sudah punya Allah. Ngerti apa ya? Nah, begitupun orang yang mengatakan ini hewan kurban saya, itu langsung jadi milik Allah, maka udah enggak dianggap lagi sunnah, jadi wajib. Bahaya nggak dia? Bahaya, Pak, bahaya ini kan. Pak, itu kambingnya buat apaan? Oh, ini buat kurban. Jatuh jadi wajib ini. Wah, berat nggak, Pak? Berat yang kayak gini, makanya saya kasih solusi. Ini dalam fikih begitu. Kalau sebab kita ikut ulama yang kedua, pendapat mazhab Syafi'i yang kedua, tidak mewajibkan jika hanya mengatakan demikian semata-mata ngasih tahu. Ini hewan, Pak, itu buat apa kambingnya? Oh, buat kurban, Pak. Buat kurban saya, Pak. Nah, itu nggak wajib karena hanya ngasih tahu doang. Yang wajib itu kalau dia mewajibkan dirinya harus berkurban dengan kambing ini atau dengan sapi ini. Niat dia tuh, ini bapak-bapak saksikan ya, ini hewan kurban saya. Jadi ada iltizam, ada komitmen ya. Dia tuh mewajibkan dirinya harus berkurban pakai kurban ini. Tapi kalau sekedar ngasih tahu orang, jawab pertanyaan kayak tadi, itu nggak jadi wajib. Ini enak kalau kita ikut begitu. Sebab kalau kita hukumi semua jadi wajib, waduh kasihan orang-orang awam, Pak. Banyak yang begitu kan, Pak. Nah, Pak, itu kambing buat apa? Bapak beli kurban buat apa, kata istrinya? Iya, buat kurban saya lah, Bu. Jadi wajib jadinya nanti. Kan jadi bahaya ini akhirnya, dia nggak bisa dapat nanti. Nah, itu bahayanya. Bahayanya sih karena nggak bisa dapat, bukan karena apa-apa, bukan. Kalau pahalanya lebih gede yang wajib, Pak. Cuma konsekuensinya nggak boleh makan, itu masalahnya ya. Jadi intinya sunnah dan jadi wajib kalau dua ini. Yang berikutnya, pembahasan siapa orang yang dituntut kurban kalau dia nggak kurban makruh. Satu, Islam, non muslim nggak dituntut. Dua, baligh, yang belum balik nggak dituntut. Tiga, berakal, orang gila nggak dituntut. Jelas ini mah ya. Nah, sekarang kadar orang yang mampu berkurban. Ini sering ditanyain. Siapa orang yang dianggap mampu berkurban itu sebenarnya siapa? Nah, yang mampu berkurban tuh gini, Pak, dalam fikih ya. Memiliki harta yang melebihi dari keperluan pokok dirinya serta orang yang wajib dinafkahi pada hari Idul Adha dan 3 hari Tasyrik. Memiliki harta yang melebihi daripada kebutuhan pokok diri dan keluarga yang wajib dinafkahi, istri, anak, orang tua lah kalau memang sama orang tua juga. Keperluan diri itu dalam 4 hari, hari Idul Adha dan 3 hari Tasyrik. 4 hari perlu makannya berapa sih, Pak, kira-kira? Nah gitu kira lebih. Misalnya 4 hari itu 1 harinya untuk diri yang ini keperluan pokok ya, makan, minum, air, mungkin juga sekarang ini bayar kontrakan per rumah, hanya 4 hari itu aja, 4 hari itu aja. Kita nggak ngelihat sebulan, bukan, 4 hari itu doang. 4 hari itu keperluan misalnya sehari 100.000, berarti 4 hari 400.000. Terus
Orang yang punya sekarang harga kambing 3,5 juta misal ya. Berarti orang yang punya 3.900.000 pada hari raya Idul Adha itu kena tuntutan kurban. Makruh dia kalau nggak berkurban. Coba ini Pak. Jadi nggak perlu harus kuwaya dulu atau ini, enggak. Rumah ada, ya rumah tapi masih ngontrak, ya tetap ada, tetap namanya tetap rumah namanya. Mau ngontrak kayak mau beli tetap ada, rumahnya udah ada. Makanan tercukupi nggak selama 4 hari? Ada sih semuanya makanan. Berarti itu udah kebutuhan pokoknya udah ada. Sandang, papan, pangan udah ada semua tuh. 4 hari aja. Kita bukan bicara 4 bulan, bukan. 4 hari ini aja. Idul Adha 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Keperluannya berapa untuk dia dan yang wajib dinafkahi, maka selebih hartanya yang mencukupi untuk beli hewan kurban kena dia makruh. Coba ini. Ini perlu ini. Pak, kayaknya Bapak kena semua nih kayaknya nih ya. Ngaku aja lah Pak ya. Kalau nggak berkurban. Dan dilihatnya nanti pas Idul Adha dan hari Tasyrik. Bukan sekarang. Kok sekarang? Oh sekarang mah nggak ada duitnya. Kan belum tentu. Siapa tahu nanti tiba-tiba dapat hadiah apa dari perusahaan atau apalah, mungkin tiba-tiba pembagian warisan mungkin. Pas lagi hari Idul Adha. Mananya ketika Idul Adha itu udah sanggup. Idul Adha nggak sanggup masih ada 3 hari Pak. Tenang aja. 3 hari ini kalau tiba-tiba dapat undian berhadiah lah apa segala macam, bukan dapat togel, ini lain cerita ini ya. Nah, ini dapat harta yang halal dan mencukupi untuk beli keperluan dan lebih daripada itu untuk bisa beli kambing minimal wajib. Sunnah. Makruh kalau enggak kurban. Begitu ya. Terus hewan yang sah dikurbankan unta, sapi, kerbau untuk 7 orang. Unta, sapi, kerbau 7 orang. Dan 7 orang ini bisa beda-beda. Ada misalnya yang satu untuk akikah, yang satunya untuk walimah, yang satunya untuk bayar kafarat dam haji misalnya. 7 orang yang penting pokoknya satu sapi sama dengan 7 kambing gitu ya, sama dengan 7 kambing, atau satu kerbau, begitupun satu onta itu sama dengan 7 kambing atau 7 domba. Jadi boleh niat yang berbeda-beda. Tapi kalau saya mau satu sapi sendirian, ya boleh-boleh aja Pak gitu, nggak mesti 7 nama ya. Ini hanya kebolehan sampai 7, nggak mesti harus 7. Domba, kambing untuk 1 orang. Tapi, kemakruhannya hilang kalau salah satu daripada keluarga di rumah sudah ada yang berkurban. Kan tadi kan gitu, misalnya istrinya kerja, bapaknya kerja, istrinya udah ngeluarin, gitu ya Pak. Maka udah kurban, maka secara hukum bapaknya udah nggak makruh kalau dia nggak kurban. Tapi dua-duanya mau kurban boleh. Paham? Bapaknya yang sudah kurban, maka istri anaknya itu tidak lagi makruh. Jadi mencukupinya cukup untuk satu keluarga, mencukupi untuk tidak makruh. Tapi tetap satu kambing cuma 1 nama, satu kambing, satu domba tetap 1 orang, gitu, bukan 1 keluarga. Bisa dibedain nggak Pak? Bedanya ya. Jadi kalau untuk menggugurkan kemakruhannya itu cukup 1 keluarga. Tapi untuk mengamalkan kesunahannya itu hanya 1 orang, 1 kambing, 1 domba, 1 nama atau 1 orang. Jelas? Berikutnya, syarat hewan kurban unta minimal 5 tahun sempurna, nggak boleh kurang dari 5. Sapi kerbau minimal 2 tahun sempurna, nggak boleh kurang dari 2 tahun. Domba 1 tahun sempurna minimal, atau 6 bulan tapi giginya udah copot, gigi depannya udah copot. Kalau kambing minimal 2 tahun. Lagi-lagi ini harus kejujuran dari pedagang korban, pedagang kambing Pak. Ini kalau nggak jujur ya kita mana lah tahu Pak, usia ini gede, ini udah 2 tahun, padahal baru 1,5 tahun misalnya. Itu gimana coba? Ya dia tanggung jawab di akhirat. Pokoknya kita mah udah korban aja intinya ya. Makanya ini penting mencari yang amanah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan semua pedagang-pedagang kami ini jadi amanah, biar barokah mereka punya usaha ya. Kemudian selain umur, yang kedua mengenai harus umurnya masuk. Pertama itu syarat hewannya, yang kedua selamat dari aib. Aib yang bagaimana? Aib yang biasanya menghilangkan, mengurangi daging.
Jadi kalau tanduknya pecah nggak apa-apa, orang tanduk dia nggak ngurangi daging, gitu ya Pak. Tapi kalau kuping kegeroak, kepotong, nah karena dia ditindik, terus kupingnya bolong. Bolong itu ada daging secuil yang keambil, nggak sah. Karena ngurangi daging, kuping itu daging, gitu ceritanya. Nah, tapi kalau hanya robek, nggak ada daging yang kekopek, nggak ada daging yang kecopot, sah. Hanya robek doang. Nah itu masih sah karena nggak ada daging yang terkuranginya. Itu daging ini. Makanya kalau bisa jangan ditindik, mendingan dicet kayak di apa kayak dikalungin kayak itu lebih selamat gitu ya daripada harus ditindik. Nah kalau di dalam hadis ada beberapa yang Nabi bilang secara nas tidak sah dijadikan kurban. Pertama terlalu kurus banget, nggak ada dagingnya itu jelas. Apa yang mau dimakan ini ya? Terus yang kedua pincang yang sangat amat kelihatan. Nah, yang kelihatan itu kalau dia jalan bareng sama temennya ketinggalannya jauh. Nah, itu namanya pincang yang sangat amat kelihatan. Tapi kalau cuman sengkle dikit, keseleo, bawa aja Cimande. Biar nyambung lagi gitu ya. Terus kemudian sakit yang sangat kelihatan sakitnya. Lesu, nggak bisa gerak, udah menggigil, ini mau udah sekarat, ini nggak sah. Tapi kalau hanya pilek-pilek dikit ya itu wajar sekali, itu enggak parah. Terus kemudian rabun yang sangat kelihatan, matanya tuh putih banget. Nah, ya katarak, matanya itu sampai katarak. Nah, yang kayak kalau cuman sedikit itu enggak masalah, tapi kalau kelihatannya banget ini udah enggak bisa. Apalagi yang buta, jelas enggak sah. Kalau rabun aja enggak bisa, apalagi yang buta, ya Pak. Kemudian yang terpotong sebagian telinga, tadi saya sudah bilang, terpotong sebagian besar paha. Nah, ngadu, berantem, kan? Kalau paha ini masih ada toleransi. Sekiranya yang geroak, yang kecongkel itu gede dan tidaknya itu tergantung penilaian kebanyakan orang, ya. Ini pakai adat aja. Kalau kekurangnya dikit, maka masih sah. Ya namanya juga kambing Pak, karena dia berebut cewek lah, dia berebut makanan lah, macam-macam gitu ya. Tapi kalau gede ini nggak sah. Kalau sampai geroak ininya, pahanya itu kepotong gede, ini sudah tidak sah. Kemudian kalau gila juga nggak sah. Penyakit gatelan nggak sah juga. Termasuk juga kalau kepotong ekor nggak sah. Tapi kalau dari lahir nggak punya ekor nggak apa-apa, beda itu. Jadi kalau lahir nggak punya ekor nggak apa-apa. Nah, yang bermasalah adalah Pak, aib-aib ini harus bebas sampai tersembelih. Bisa bedanya. Jadi kalau awalnya pas kita beli bagus dia, pas dia turun dari truk, waduh, akhirnya kecengklak. Patah. Nah, dalam keadaan patah tulang kan pincang aja udah nggak sah, apalagi sampai patah nggak bisa jalan, gitu kan? Nah, ini belum sembuh udah disembelih, nggak sah. Karena sampai disembelih harus selamat bebas dari aib itu sampai disembelih Pak. Makanya ini, aduh Karim. Makanya ini untuk pengurusan hewan kurban minta gaji itu nggak apa-apa, wajar. Dia harus jaga malam. Kalau enggak Pak, ya Rabbana, maling. Udah enak-enak kita di masjid kadang-kadang la ilaha illallah, sekarang maling udah enggak kenal agama. Emang sih mana ada maling kenal agama Pak, udah enggak kenal Tuhan dah. Sampai hewan kurban Pak, la ilaha illallah. Dicolongnya bukan hidup dia mah. Dia langsung digorok di tempat. Kalau dicolongnya hidup dia bersuara apa segala macam, berisik dan lama bawanya. Digorok di tempat, seset langsung dibawa. La ilaha illallah. Jadi benar-benar harus dijaga gitu. Makanya banyak pedagang-pedagang kambing itu yang nggak pulang-pulang udah di kandang aja. Kan takut itu emang udah musim-musim kayak begini nih. Aduh Karim, luar biasa, subhanallah Karim ya. Untuk jantan atau betina dua-duanya boleh. Kalau lah bencong pun boleh Pak.
Ada khunsa, bukan bencong tuh artinya kayak bencong manusia, bukan. Maksudnya punya 2 kelamin. Khunsa namanya, itu sah. Tapi lebih afdol laki. Nah ya, Nabi SAW itu pakai yang jantan. Kemudian niat kurbannya nggak usah repot-repot Pak. Nawaitul udhiyah sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat kurban sunnah karena Allah Ta'ala. Dalam hati yang penting, kapan niatnya? Niatnya itu ketika nyembelih atau ketika memisahkan harta untuk kurban. Pas lagi transfer. Niatin tuh, saya niat kurban sunnah. Sebagian ulama bilang kalau bilang saya niat kurban, itu doang jadi wajib. Makanya hati-hati, saya niat kurban sunnah. Itu minimal, dalam hati, pas lagi transfer. Gitu ya. Jadi boleh ketika itu, paling afdol ketika nyembelih memang. Nah, ketika si pengkurban sudah meniatkan saat ketika dia transfer atau ketika dia mewakilkan ke orang, maka sebenarnya pihak panitia kurban itu enggak wajib lagi untuk meniatkan, tapi sunnah. Jadi kalau misalnya panitia lupa nih, kita udah keburu nyembelih nih, namanya misalnya lupa, ini sah-sah aja kalau si pengkurban sudah niat. Bisa dipahami Pak ya? Oke. Ini pembahasan masih panjang, Bapak nanti baca sendiri aja lah kalau gitu ya. Saya mau buka tanya jawab bagi Bapak-bapak yang mau bertanya, saya persilahkan ya. Syarat sah penyembelihan apa semua ada pada materi yang sudah saya sampaikan. Ya, silakan Pak. Oh iya. Kalau nazar kurban untuk orang tua yang sudah meninggal boleh atau tidak? Ya. Kemudian yang kedua, ini ada beberapa pendapat tentang hewan yang tadi Bapak katakan kami 1, sapi 7. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa bisa untuk 1 keluarga gitu. Nah, itu. Kemudian tadi kambing. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya tadi yang kalau yang kambing itu boleh, dalam beberapa pendapat ada beberapa pendapat yang mengatakan 1 kambing tidak harus 1 orang. Oh iya. Tapi boleh 1 keluarga. Iya. Disebut tapi. Kemudian untuk yang kambing tadi, kambing laki-laki, perempuan boleh. Tapi ada kambing yang dikebiri Pak. Nah kambing yang dikebiri apakah boleh? Tiga pertanyaan dari saya. Ya, saya jawab dulu takut lupa. Yang pertama adalah mengenai nazar untuk kurban untuk almarhumah orang tua. Secara asal nazarnya boleh. Kalau nazarnya itu boleh-boleh saja. Cuma berkurban atas nama almarhum atau untuk almarhumah ini perbedaan pendapat ulama. Pendapat yang pertama dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, enggak sah kecuali sebelum meninggal almarhumah telah mewasiatkan. Pendapat yang kedua menurut mazhab Maliki, Hambali boleh-boleh aja karena seperti kita mensedekahkan atas nama almarhumah kan boleh-boleh aja, nggak perlu izin sama mereka. Kalau kita mau sedekahkan nggak perlu mereka mewasiatkan dulu, orang kita mau ngirim pahala ke mereka. Nah jadi yang sekarang berlaku untuk almarhumah itu boleh pakai mazhab Maliki dengan Hambali. Jadi boleh-boleh saja Pak ya nazarnya, tapi nanti begitu kalau sudah dinazarkan nggak boleh dimakan karena jadi wajib nantinya si pengkurbannya itu dengan orang yang wajib dia nafkahi tadi itu nggak boleh untuk makan. Nah itu gara-gara dinazarkan, tapi ya pahalanya gede karena wajib gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai masalah kambing untuk 1 keluarga atau 1 orang. Pak, kalau kambing itu untuk 1 keluarga itu maksudnya adalah gugur kemakruhannya. Kalau mazhab Hanafi ya, tadi kan hukumnya wajib. Berarti kalau nggak kurban hukumnya apa? Haram. Nah, kalau ikut mazhab Hanafi berarti gini, 1 kambing menggugurkan keharaman atau dosa 1 keluarga. Gitu ceritanya. Cuma untuk
atas nama pelaku pemilik kurbannya itu hanya satu orang, bukan satu keluarga. Kenapa? Karena ini berdasarkan dalil Rasulullah SAW memperbolehkan kami, kata sahabat, untuk menyembelih onta dan sapi untuk 7 orang. Nabi SAW pada saat perjanjian Hudaibiyah, beliau memperbolehkan kami menyembelih 1 ekor onta untuk 7 orang. Nah, dari sana kalau 1 ekor sapi ataupun onta 7 orang, gitu ya Pak ya, maknanya enggak ada hadis ini akan terbatalkan jika 1 kambing 1 keluarga. Kadang 1 keluarga udah lebih dari 7. Terus apa fungsinya Nabi dan para sahabat membatasi 7 orang? Seandainya dibatasi 7 orang itu ada maknanya, berarti kambing 1 orang 1 kambing 1 orang, baru 1 onta 7. Bisa dipahami nggak Pak logikanya? Saya ulang ya. 1 kambing 1 onta sama Nabi diperbolehkan 7 orang. Paham Pak? Logika kebaliknya berarti selain onta dan sapi nggak bisa 7 orang. Bisa dipahami? Yang selain onta dengan sapi apa? Satu-satunya ya kambing domba. Kita nggak bisa korban pakai ayam, bisa kan? Apalagi korban perasaan, itu lebih nggak bisa ya. Nah, kalau dalilnya itu, kalau seandainya 1 kambing adalah atas nama 1 keluarga, maka penetapan 7 orang untuk onta nggak ada maknanya. Sama aja kambing onta ya sama aja dong, bisa 7-7 juga. Ngerti Pak? Bisa sampai nggak dalil ini? Itu dulu yang rame kan almarhum Syekh Ali Jabir almarhum kan, dan itu sudah beliau klarifikasi. Sudah ada klarifikasi dari beliau gitu ya. Jadi cuman karena itulah bahayanya jadi terkenal, Pak ya kan. Jadi kalau saya nggak mau terkenal tuh karena itu gitu, takutnya nanti ada yang kepleset apa segala macam, kita memperbaikinya repot karena udah bergulir potongan videonya bla 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 segala macam. Akhirnya jadi rame sendiri, padahal beliau sendiri udah menarik pendapat itu gitu maksudnya. Memang dalam kitab-kitab fikih mencukupi untuk 7, tapi untuk 1 keluarga. Tapi maksudnya adalah menggugurkan kewajiban. Adapun pahalanya tetap ya 1 orang yang korban itu aja. Nah, cuma begini Pak, tadi saya lupa ngasih tahu yang mengenai kurban untuk almarhum almarhumah ya. Lebih hati-hatinya karena ada mazhab Imam Syafi'i yang tidak mengesahkan untuk berkurban almarhum almarhumah, berkurban atas nama almarhum almarhumah karena nggak ada wasiat sebelumnya. Karena gitu mazhab Syafi'i kan nggak sah. Lebih baik kita keluar dari perbedaan pendapat ulama. Al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat ulama itu sunnah, dianjurkan. Nah, gimana keluar perbedaan pendapat ulama? Bapak, Ibu jangan meniatkan kurbannya untuk almarhum. Niatkan untuk kita aja. Nanti kita yang berkurban setelah dipotong kita berdoa sebagaimana Nabi. Allahumma hadza, ya Allah berikan ini kurban pahalanya untuk almarhum almarhumah, Bapak sebutin namanya, begitu ceritanya. Nah gitu Pak. Jadi ini untuk keluar dari perbedaan pendapat ulama gitu ya. Daripada pakai nama almarhum almarhumah, mendingan pakai buat dia dulu yang masih hidup, yang dituntut. Nah nanti dianya dapat pahala, terus dia juga memberikan pahala hadiah pahala kepada almarhum almarhumah. Begitu ceritanya Pak, itu disebutkan dalam kitab Mughnil Muhtaj. Terus kemudian yang ketiga, bagaimana kalau hewan kurban dikebiri Pak? Yang namanya dikebiri berarti dia laki, perempuan nggak bisa dikebiri Pak. Apanya yang dikebiri Pak? Ada vasektomi tak kalau mau. Jadi kalau perempuan, kalau kebiri berarti memang asalnya dia jantan. Ada yang dipotong testisnya. Kebiri ini sah sebagai kurban. Satu dengan dalil Rasulullah SAW juga
berkurban dengan 2 domba yang makjuwain, yang dikebiri. Boleh. Jadi itu tidak dianggap mengurangi daging atau aib. Enggak, karena jawaban yang kedua, karena kalau kambing ataupun sapi yang udah dikebiri, dagingnya makannya makin lahap karena dia udah nggak ada nafsu seks. Ini ya. Jadi dia makannya kayak sumo, makannya makin lahap, dagingnya makin gede. Jadi bukan mengurangi daging, malah menambah daging. Tapi, ini perlu saya sampaikan. Tapi Pak, kebiri itu hukumnya, mengkebiri hewan itu hukumnya bisa jadi haram jika dilakukan ketika dia masih kecil ataupun menimbulkan mudorot, itu bisa jadi haram. Nah, jadi ini perlu diwaspadai karena khawatirnya itu termasuk menyakiti hewan ya. Terus sudah Pak, jelas ya, intinya sah lah. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu hal yang sekarang jadi fenomena ya, kurban di tempat lain melalui lembaga. Dengan nilai hewan kurban kan murah ya. Iya. Ada beberapa pendapat yang menguatkan itu sehingga orang banyak yang berkata salah satunya adalah bahwa berkorban di tempat di mana orang yang membutuhkan daging lebih bagus daripada di tempat di mana kayak di sini kan Belum tentu membutuhkan. Ya. Jadi pertanyaannya sebetulnya lebih utama berkorban di tempat yang orang membutuhkan atau di sini tinggal kemudian yang kedua secara hukum bagaimana? Ya. Itu lagi udah Pak. Untuk memindahkan berarti ya, memindahkan kurban secara asal, kurban itu dituntut di tempat di mana pengkurban ada. Asalnya begitu. Mau dia sedang bermukim atau sedang musafir melakukan perjalanan. Misalnya ketika hari hari Idul Adha, saya sedang ada di Jember. Saya maksudnya. Maka tuntutannya saya mengeluarkan kurban di Jember. Itu secara asalnya. Nah, jadi hukum asalnya justru tuntutannya adalah di tempat di mana si mudhohi pengkurban berada. Jelas, Pak? Nah, justru yang diperselisihkan ulama lantas bagaimana kalau dia ada di Cibinong terus dia keluarin, dia pindahkan ke tempat lain. Kalau pertanyaannya di tempat yang dia domisili atau dia tinggal sekarang ini, itu justru adalah tuntutannya. Nggak ada perbedaan pendapat ulama, sah, boleh, bagus. Yang jadi masalah malah bagaimana hukum memindahkan kurban keluar kota. Keluar kota kita yang tinggal. Pendapat ini ada 2 pendapat. Kenapa? Karena perbedaan di antara ulama mengenai memindahkan zakat keluar kota. Zakat itu tidak, dalam mazhab Syafi'i misalnya, zakat itu tidak diperbolehkan dikeluarkan daripada kota kita, tempat tinggal, sebelum dipastikan dulu, terpenuhi dulu orang-orang miskinnya, asraf golongan yang berhak menerima zakat udah nggak ada, baru dia boleh keluar. Itu zakat ya. Jadi hukumnya haram mengeluarkan zakat keluar, mazhab Imam Syafi'i. Keluar kota itu dalam mazhab Imam Syafi'i dan dianggap tidak sah. Nah, ini mazhab Imam Syafi'i. Karena zakat demikian, maka kurban juga begitu. Kurban juga sama, ikut kepada kias kepada zakat tadi. Namun enggak sepakat memang ulama, enggak semuanya satu suara. Ada pendapat ulama yang kedua, ini mengkaitkan kurban atau mengkiaskan kurban bukan dengan zakat, tapi dengan sedekah sunnah. Makanya boleh dikeluarkan daripada kota tempat tinggal. Terserah kita mana yang lebih membutuhkan. Cuma ada hadis begini, Pak. Al-mujawizu fis sadaqati kamani'iha. Orang yang melewati sedekah, orang yang melangkahi sedekah seperti orang yang enggak sedekah. Kita punya tetangga membutuhkan, terus kita
infak sedekahnya di luar jauh. Padahal tetangga kita tahu, ini beda cerita kalau nggak tahu ya. Kita tahu sedekah ini si tetangga lagi butuh, lagi perlu. Kita justru malah bantu yang lain. Itu kata Nabi seperti tidak sedekah. Itu namanya mujawis, lompat. Nah dari sana akhirnya pun juga sama, tuntutannya ke sini dulu atau tempat di mana kita berada dulu. Tapi kalau mau keluar pun itu ada pendapat yang membolehkan. Kalau Bapak tanya mana yang lebih afdal? Lebih afdal hati-hati. Perbedaan pendapat ulama tadi, kehati-hatiannya mana? Ya keluarkan di tempat ada. Nggak ada ulama yang bilang nggak sah. Tapi kalau ngeluarin korbannya keluar, ada pendapat ulama yang nggak mengesahkan. Mana yang kita pilih? Untuk ibadah kita pilih yang hati-hati. Yang lebih afdalul afdal, lebih afdal lagi, afdalnya lagi, keluarin juga di sini, keluarin juga di sana. Itu jelas Pak, nggak usah pakai masalah. Yang masalah kan perhitungannya. Nah gitu ceritanya Pak ya. Ada lagi Pak? Terakhir ada? Nah ini mengenai, iya. Ini agak sedikit berbeda tadi. Masalah hewan di kebiri. Iya. Pengetahuan saya, di kebiri itu buah jakarnya dibuang satu. Nah itu kan bukan menghilangkan daging. Iya. Memang bukan menghilangkan daging Pak. Makanya berkebiri itu sah. Enggak, buah jakarnya kan dibuang Pak. Iya. Bukan. Berarti dagingnya Hilang. daging dong. Iya mengurangi daging. Iya. Sedangkan tadi kuping yang dibolongin sedikit aja. Iya. Boleh. Apalagi buah jakar yang sudah gini. Iya. Sapi gini-gini. Pak. Iya. Itu enggak, bijinya tetap segini Pak. Itu mah udah batangnya itu. Iya. Yang kedua yang tadi masalah mengalihkan kurban ke tempat lain. Maaf, umpamanya ini kan berlebihan. Di sana Membutuhkan. membutuhkan banget. Iya. Bahkan kadang-kadang kagak ada. Betul. Di kampung sana daging kulit itu potong-potong bagi-bagi. Sampai segitunya. Ya. Nah, pertimbangannya ke situ. Ya. Nah, kayak gitu gimana? Iya, boleh tadi. Jadi pertama, kalau untuk masalah pengkebirian kan dagingnya hilang tuh. Nah, dalilnya kok sah? Dua tadi saya bilang. Satu, ada hadis. Nabi memang mengkorbankan 2 domba yang dikebiri dua-duanya. Nah, karena udah ada hadis itu, jadi ulama seolah mengecualikan. Itu kan tapi dagingnya hilang, nggak terkecuali Nabi aja berkorban gitu loh Pak maksudnya. Nah, yang kedua, kalaulah ini alasannya karena dagingnya berkurang, tapi ketika dia dikebiri makannya banyak, dagingnya tambah gede itu loh Pak. Makanya jadi tidak dipermasalahkan yang segini hilang, segini gantinya gitu kurang lebih ya. Yang kedua mengenai tadi butuh atas asas maslahat boleh. Tapi kalau Bapak tanya asalnya mana yang lebih afdal? Kurban di sini asalnya dulu ya. Kurban di sini karena kita di sini atau di luar? Afdal asalnya di sini karena memang menurut ulama semuanya mengesahkan. Nah, gitu loh Pak. Terus nanti kalau maksudnya gini, mengesahkan itu berarti kan maknanya semua ulama oke, sepakat gitu. Tapi kalau kita langsung berkurban keluar, berarti kan maknanya ada sebagian ulama yang tidak mengesahkan. Kalau begitu maknanya pilih yang mana? Pilih yang lebih hati-hati meyakinkan. Namun kalau ada sisi maslahat tadi misalnya nggak apa-apa ikut pendapat yang memperbolehkan untuk kurban di tempat lain gitu masalahnya Pak ya jelas ya. Tapi bisa juga begini Pak, Bapak kurban di sini biar sah, daging punya Bapak bawa ke sana. Itu jelas itu udah boleh-boleh aja. Lah saya juga begitu Pak, saya kan orang tua di Cililitan di Jakarta, ngorbannya di Cibinong. Ya punya saya semua, saya juga makan daging seberapa sih Pak nak makan daging kan? Kasih aja orang tua langsung ke sana. Begitu kurang lebih. Tapi secara hukum kurbannya sah menurut semua ulama karena sayanya ada di Cibinong gitu. Jelas ya Pak ya? Nah, jadi tetap ada solusinya. Gitu Pak. Wallahu udah jelas?
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.